Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Ibnu Soleh, Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta. Kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan stunting. Mulai dari apa itu stunting, lalu seperti apa 1000 hari pertama kehidupan, dan bagaimana cara mencegah dan penyebab stunting. Stunting, sebagaimana yang ada dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, yaitu gangguan pertumbuhan dan perkembangan seorang anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi yang berulang pada masa 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak dalam kandungan hingga usia anak 2 tahun, yang ditandai dengan tinggi badan atau panjang badan anak tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Masa 1000 hari pertama kehidupan ini biasa disebut dengan fase periode emas atau golden age bagi seorang anak. Karena pada masa-masa ini seorang anak tumbuh pesat mulai dari pertumbuhan otaknya, tulangnya, jantungnya, ginjalnya, dan organ-organ vital lainnya. Sehingga masa ini menentukan apakah anak setelah nanti dewasa itu stunting ataupun tidak. Adapun penyebab stunting adalah yang pertama, kekurangan gizi seimbang yang kronis yang berkepanjangan bagi seorang anak sejak dalam kandungan sampai dengan anak usia 2 tahun. Yang kedua, lingkungan yang tidak bersih atau air bersih yang kurang, sehingga asupan air yang dikonsumsi oleh seorang anak atau ibu yang sedang mengandung itu tidak baik. Yang ketiga, tentu ini yang paling utama, pengasuhan yang tidak tepat atau pengasuhan yang salah untuk seorang bayi yang dalam kandungan maupun anak sampai berusia 2 tahun. Nah, 3 penyebab inilah yang menyebabkan anak-anak nanti menjadi anak yang stunting. Adapun cara mencegahnya adalah yang pertama, hindari 3 hal yang menyebabkan stunting, yaitu hindari makanan-makanan yang tidak mengandung gizi seimbang, hindari lingkungan dan air yang tidak bersih, serta hindari pola asuh anak yang tidak benar atau yang salah. Selanjutnya, konsumsi makanan-makanan yang bergizi, asam folat untuk cegah cacat bawaan bagi seorang janin minimal sebulan sebelum hamil atau rutin konsumsi zat besi saat sedang menstruasi. Selanjutnya, tentu mengkonsumsi suplemen tambah darah selama kehamilan agar terhindar dari kekurangan darah. Selanjutnya, rutin kontrol kehamilan minimal 6 kali selama kehamilan. Pertama kali hamil dan 1 kali tengah hamil dan 3 kali saat akhir kehamilan. Lakukan inisiasi menyusui dini setelah anak berusia 6 bulan. Maka selain memberikan ASI sampai umur 2 tahun, maka berikan pula makanan pendamping ASI yang baik dan benar sesuai dengan usianya. Terutama karbohidrat, protein hewani, protein nabati, dan sayur-sayuran serta buah-buahan. Tentu untuk seorang anak memberikan makannya melalui di jus dan sebagainya. Gunakan bagi seorang ibu setelah melahirkan tentu saja alat kontrasepsi keluarga berencana. Alat kontrasepsi KB harus digunakan agar tidak terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Padahal masih menyusui tapi terjadi kehamilan. Ini akan mengganggu penyusuan kepada anaknya sehingga sampai usia umur 2 tahun. Setelah melahirkan, jangan lupa ke posyandu. Timbang bayi kita, timbang baduta kita, timbang balita kita. Dan setiap bulan Februari dan Agustus, kita datang ke posyandu untuk memperoleh vitamin A dan obat cacing secara berkala. Selanjutnya kami mengajak juga kepada para ibu yang memiliki anak baduta atau balita, datang ke kelompok bina keluarga balita agar perkembangan anak kita, kecerdasan anak kita termonitor dan terkontrol. Izinkan saya untuk menyampaikan contoh bayi yang sehat dengan sebuah nyanyian. 3 bulan bisa angkat kepala, 6 bulan bisa duduk, 9 bulan bisa berdiri, 12 bulan bisa berjalan. Itu contoh bayi yang sehat, yang insya Allah tidak terjadi stunting. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi para pasangan usia subur, ibu hamil maupun ibu menyusui. Demikian yang bisa kami sampaikan.
jalan-jalan ke pasar genjing. Jangan lupa beli emping. Ayo kita cegah stunting, karena cegah stunting itu sangatlah penting. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.